Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan tema kitab Ta'limul Ilmiyah lil Qur'anil Karim tentang ngaji sains Al-Quran. Hari ini topiknya adalah Thariqah litafhimil Quran. Thariqatun utawi kibab nerangaken tentang coro litafhimil Qur'ani kanggo mahami Al-Quran. Nah, jadi bab ini adalah satu metode untuk bagaimana kita ini paham Al-Quran. Al-Quran yang menjelaskan dirinya sebagai tibyanan likulli syai', menjelaskan segala hal. Nah, bagaimana cara memahami? Yufhamul Qur'anu den fahami apa Al-Qur'anu Al-Qur'an ala thariqataini ngatasi dalan loro. Yakni memahami Al-Qur'an itu ada dua jalur. Ya. Pertama adalah bidzikri dan yang kedua wal fikri. Bidzikri kelawan dzikir, wal fikri lan fikir. Artinya memahami Al-Quran seimbang antara jalur dzikir, fikir, jalur dogmatis dan juga jalur saintis, jalur hati dan juga jalur otak, jalur zahir, syariat dan juga jalur batin hakikat. Itu cara memahaminya. Dasarnya apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Carane memahami Al-Qur'an itu kelawan dzikir, yaiku alladzina wong yadhkuruna kang padha eling sapa alladzina Allah ing Gusti Allah qiyaman nalikane ngadeg, wa qu'udan lan lungguh, wa 'ala junubihim lan nalikane berbaring. Jadi memahami Al-Quran itu konsep dasarnya dzikir, itu yang pertama. Dan itu tidak mengenal waktu, saat kiaman, qu'udan atau junubihim. Artinya apa? Saat kita kuat, saat kita istirahat, atau bahkan saat kita tidak berdaya. Saat kita mampu, setengah mampu, bahkan sekalipun tidak mampu. Saat kita kaya, saat kita miskin atau jatuh miskin. Nah, ini kira-kira begitu. Dimanapun, kapanpun, dzikir itu berjalan. Nggak boleh berhenti, berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wa yatafakkaruna lan fikir, menggunakan otak. Sopo alladzina fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit wal ardi lan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, Rabbana do Gusti ma khalaqta ora ndadekake sampean hadza iki perkara batilan sia-sia, subhanaka maha suci panjenengan, faqina adzabannar, fakina mongko ngrekso panjenengan datang kula azaban nari saking siksa neraka. Nah ini, kalau yadhkurun dzikir tidak mengenal keadaan, qiyaman, qu'udan, junubihim, berdiri, duduk atau berbaring, semua keadaan. Nah, berpikirnya fokus. Nah, fokusnya di sini. Kita ini otak diajak untuk berpikir. Tentang apa? Fi khalqis samawati wal ardh. Tentang penciptaan langit dan bumi beserta seluruh dinamika di dalamnya. Hingga sampai pada kesimpulan tidak ada satupun ciptaan Allah yang percuma. Semua pasti ada guna dan manfaat. Ya. Maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar. Nah, ini jadi memahami Al-Quran itu lewat jalur dzikir dan juga jalur fikir. Nah, actionnya bagaimana? Zikir itu
Wa tafhimul Qur'ani lan utawi memahami Al-Qur'an bidzikri kelawan dzikir. Iku huwa utawi tafhim. Iku idaratul qalbi, mengelola hati, ngatur hati. Ngatur piye litasili kanggo sibuk, kanggo repot. Bismillahi kelawan asmane Allah. Takaruban krono arah gawe cedhek. Ilallahi maring Allah biwasilati hatfi hurufihi, kelawan guang hurufe lafat Allah hatal baki sainggo keri harfuha ya rupa harfuha tok ndil. Nah begini, aplikasi dzikir untuk memahami Al-Quran itu caranya hati ini di manage, ya, hati ini di manage. Untuk apa? Litashil bismillah, untuk sibuk. Ini sibuk dengan nama Allah yang niatnya adalah taqarruban ilallah, bahwa kita ini hati disibukkan sampai pada di dalam hati itu ada istana namanya Allah, 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 tidak ada yang lain. Nah caranya bagaimana? Biwasilati hatfi hurufi hatal baki harfuha. Caranya adalah dengan membuang satu persatu huruf di dalam lafaz Allah itu hingga tersisa satu, namanya yang akhir. Begini, kata Mbah Yai Maimun, ya, Mbah Maimun Zubair, Allah maghfirlahu warhamhu, di dunia ini nggak ada yang punya nama ketika masing-masing hurufnya itu dibuang satu persatu justru tambah dekat dengan yang punya nama. Kecuali nama Allah, kata beliau. Jadi misalkan begini, ada orang namanya Suharto, S-U-H-A-R-T-O, dibuang S-nya jadi Uharto. Apa tambah dekat? Tidak. Justru kacau, nggak ada arti akhirnya. Ada orang namanya Budi, dibuang B-nya jadi Udi. Apa tambah dekat dia punya Budi? Enggak, malah kacau. Artinya apa Budi itu? Dibuang B-nya Udi. Ya. Apalagi kalau kata guyonannya, kita ini huruf dibuang tambah kacau. Gak punya arti, liar, dan gak nyambung dengan yang punya nama. Beda dengan huruf Allah. Huruf Allah itu ada 4. Alif, lam, ha. Ini kalau dibuang satu persatu dari depan, alifnya, lamnya, tinggal haknya, itu justru semakin banyak yang dibuang, huruf-hurufnya itu justru semakin dekat kita kepada Allah. Biwasilati hatfi. Ada hak hurufi hatal baki harfuha. Nah, faktanya begini. Linailil ikhlasi kanggo ngentuk ke ikhlas. Fi kulli niyatin ing dalam saben niat. La buta ora kena ora payah dapayan tongguan sapa. Wah. Harfal alifi ing huruf alif awalan kawitane. Fasara mongko dadi apa kalimat Allah. Dadi iku lillahi, dadi lillah. Lillahi dadi lillah, dari Allah menjadi lillah kalau dibuang alifnya. Yakni lillahi krono Allah. Jadi asalnya Allah yaiku Allah. Dibuang alifnya ganti lillah, ya, krono Allah. Nah, ini kan berarti untuk memperoleh kualitas ikhlas mukhlishina lahuddin, kita buang satu huruf di depannya yaitu alif. Hingga seluruh perbuatan kita orientasi adalah karena Allah, tidak karena manusia, tidak karena publik. Kenapa? Akeh wong
nyetok iso ngaji ben diarani pinter ngaji. Itu namanya bukan lillah. Tapi ben dilem. Maka di sini kita kembali bicara tentang ikhlas. Maka memperoleh keikhlasan itu adalah dengan membuat satu huruf di depan dari nama Allah, yaitu alif, menjadi dari Allah lillahi, karena Gusti Allah. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu angin pastine utawi amal iku biniati, tergantung kelawan niat. Wa innamal iku limri'in lan angin pastine kanggo wong manawa tergantung niati. Faman mongko te sapa iku kanat apa hijratuhu, kanat ana apa hijratu hijrah iman ilallahi maring Allah wa rasulih lan utusane Allah. Iku fa hijratu mongko utawi hijrah iman iku ilallahi kemarang Allah wa rasulih lan utusane Allah. Wa man lan utawi sapa iku kanat ana apa hijratuhu hijrah iman li dunya golek donya, yusibu hangin tuaken sapa man ing donya, awim ro'atan to wong wadon yang kiku kang rabi sapa man ing imro'ah, iku fa hijratuhu mongko to hijrah man iku ilama maring perkara hajaro kang hijrah sapa man ilaihi maring marwahul Bukhari wa Muslim. Nah ini ketemu ya, ketemu. Jadi kalau huruf Allah alif lam lam ha dibuang alifnya, maka yang terjadi adalah berbunyi lillahi. Maka kalau kita ingin dekat dengan Allah, semakin dekat kita pada Allah dengan cara apa? Buang huruf alifnya dulu. Hingga dalam hati kita ada keikhlasan yang optimal, ada ikhlasan yang maksimal, ada ikhlas yang utuh. Bahwa perbuatan kita ini innamal a'malu binniyat kata Nabi. Bahwa amal itu tergantung niat. Kalau orang niatnya hijrah karena Allah, dia ketemu Allah. Hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, ketemu Allah dan Rasul. Niat loh ya, niat. Sebaliknya demikian. Kalau orang itu niat hijrahnya hanya ingin dapat materi, dunia, harta, benda, pangkat, atau hanya ingin mengejar perempuan untuk dinikahi misalnya, bukan dia ke masjid karena cari pahala, dekat kepada Allah, cari elemen orang, cari puja-puji orang, cari investasi politik. Nah, ini bahasanya. Maka dia hanya dapat itu saja. Ya, dapat itu saja. Nah, supaya dalam hati kita, di dalam kita melakukan suatu pekerjaan hanya karena Allah, semata-mata karena Allah, sesuai dengan niat, maka dibuanglah huruf alifnya hingga Allah itu berbunyi lillahi. Makanya kalau kita katakan nawait, apa itu usolli fardhu subhi, ya fardhu lillahi ta'ala, usolli fardhu subhi lillahi ta'ala, rokaat lillahi ta'ala, aku niat sholat subuh 2 rakaat krono Allah ta'ala. Nah, ini lillah ya, lillah. Kita semakin dekat kepada Allah. Yang belajar Al-Quran juga demikian. Mari kita belajar Al-Quran tidak karena kepengen dianggap orang hafal Quran, tidak kepengen dianggap sebagai orang yang suaranya merdu karena bacaan Al-Quran. Tidak, itu disebut qori, tidak begitu. Tapi benar-benar lillahi. Lah, ada pertanyaan lain. Bagaimana kalau kita ingin lebih dekat lagi? Nah, wa ba'da hatfi harfil alifi, ya, lan ing dalem sakuse guang huruf alif, hadapan guang sapa wong harfal lami ing huruf lam, fasara mongko dadi lafat lillahi iku dadi lahu, ya dadi lahu kanggone Allah, lahu te Gusti Allah. Ayat tak itu tegese yakin sapa wong la wujuda ora ana wujud illallah kecuali Allah.
Kayak dawuh Allah surat Surah, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal aliyyul azim. Lahu kanggone Allah ma apa fis samawati ing dalem langit, wa malan apa fil ardh ing dalem bumi. Wa huwalan utawi Allah iku al aliyyu maha dhuwur al azimu maha agung, maha gedhe. Surat Surah ayat 4. Nah, berikut ini Allah dibuang satu hurufnya alif menjadi lillah, ikhlas kita kan Allah. Tapi kalau kemudian kita ingin lebih dekat lagi kepada Allah, buang lam yang pertama hingga lillahi itu berubah menjadi lahu. Artinya apa? Lahu, hanya untuk Allah. Bukan lana untuk kami, bukan laka untuk kamu, bukan lakum untuk kalian, bukan lahum untuk mereka. Tidak, lahu. Bahwa ini semua milik Allah. Ma fis samawati wa ma fil ardh. Tak Gusti Allah kabeh. Awak ini dewasa derma ketitipan. Bondo tak Gusti Allah. Makanya menyebut samawat itu ada dua. Ada dalam bentuk mufrad sama, ada dalam bentuk jamak samawat. Kalau dalam bentuk jamak samawat itu tata ruang angkasa. Ada bulan, bintang, matahari, apa itu meteor, awan, ozon, semua itu namanya samawat. Tapi kalau bentuk mufrad sama itu sudah pada unit materialnya. Oh, bulan. Maka segala yang di atas milik Allah, segala yang di bawah juga milik Allah, bukan milikku. Bukan. Kita diketitipan toh. Properti ini hanya numpang saja. Coba begini ya, pakai logika yang sederhana. Hari ini kita diberi kenikmatan Allah berupa duit. Oke. Jare uang tidak berseri. Hari ini kata orang kita kaya, duwe sawah ombo, duwe toko gede, duwe perusahaan. Orang mengatakan di sertifikat juga demikian, tekmu. Tekmu. Pertanyaannya, apa yo tekmu lek kowe mati? Tek sapa? Anakmu. Berubah ya? Berubah. Wes, paribasane gak mati, moro-moro dicopet, uang dirampok. Tek sapa? Hilang. Tekmu itu hilang. Hilang sudah. Kembalinya kemana? Karena itu milik Allah. Allah mengambilnya dengan berbagai cara. Dan kita wallahu a'lam tidak tahu. Karena memang milik Allah. Allah itu kok sak derma ketitipan. Makanya kalau kita bicara logika sedekah, kenapa itu menyelamatkan kita? Karena yang disebut sedekah harta, misalnya kita sedekah harta, duit 100.000. Kita punya uang 1 juta. Ya, 1 juta. Apakah 1 juta itu lana tek kayak duduk? Yang TLD adalah yang dari 1 juta itu yang kita kembalikan lagi kepada Allah. Ambil 100.000 untuk sedekah masjid. Maka 100.000 lah yang milik kita sebenarnya. Yang 900 belum tentu. Dan mana-mana hilang ya? Hah? Mana-mana kecopetan ya? Atau mana-mana dijaluk uang ya? Tapi yang 100.000 kan gak ada yang jaluk, gak ada yang nyopet. Gak hilang. Karena sudah berubah, dikonversi kembali kepada pemiliknya, Allah. Maka yang kita kembalikan kepada Allah, itulah yang nanti menjadi hak kita sebenarnya. Makanya ada istilah dalam ayat itu, alam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Nah, jadi buang alifnya, kita semakin dekat kepada Allah, lillahi, ikhlas karena Allah. Buang lamnya, kita semakin dekat lagi kepada Allah, hingga menjadi lahu, semua milik Allah, bukan milikku. Saya hanya ketitipan. Begitu. Wa akhiran lan akhir hatfu harfil lam yaiku guang huruf lam asani kang nomor loro. Hatal baki senggot sisa ing dalam lafaz Allah kuwi harfu ha ya qur harf ha. Kama qala Allah taala kaya oleh dawuh Allah, kul huwallahu ahad. Kul kandakno
Huwa iku utawi san iku Allahu Allah. Ahadun utawi Allah iku ijen, iku tunggal. Wa zikrullahi lan utawi eling lawan Allah bikoli hu kelawan ucapan hu sirron mbok kuwi kelawan sirri au jahron utawa mbok kuwi kelawan banter. Wa utawi qauli hu iku zikru auliya illahi ya cara zikire para wali-waline Allah. Gini logikanya, kita kepengen dekat kepada Allah karena kita ini belajar Al-Quran, tujuannya adalah memahami kalamullah. Maka supaya kita bisa segera paham, maka di dalam proses memahami itu kita harus caranya mendekat kepada Allah. Bagaimana cara mendekat kepada Allah? Buang satu persatu alifnya dulu, hingga Allah itu berubah menjadi lillah hurufnya, yaitu karena Allah. Ingin lebih dekat lagi, lahu, buang satu hurufnya lagi, lah. Yang kedua, hingga yang pertama, hingga menjadi lahu. Semua milik Allah. Kepingin lebih dekat lagi, buang lam yang kedua, hingga menjadi hu. Seperti di dalam surat Al-Ikhlas itu, Qul huwallahu ahad. Tidak? Huwanya kan dhamir sya'an. Tidak ngerti kita. Siapa? Maka dijelaskan yang disebut itu hu adalah Allah. Gusti Allah. Ahadun somadun lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu ditandai dengan ahadun. Ijen. Kayaknya tunggalillah syarikalah. Somadun kabeh bergantung nang dhewe. Lam yulad ora dianakne, ndak bapak ibu ora enek penggore. Lam yalid ya, lam yalid orang dianak. Ya orang anake maksudnya ke bawah. Anak iso putu ya duwe. Lam yulad ora dianake. Lam yalid walam yulad ora dianake. Ora di pak ta mbok. Mbah-mbah gak enek dhuwur. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tur gak enek sing nandingi lho sampeyan iso nempeli sifat minang sampeyan. Ahadun, somadun. Gak bisa, kita butuh teman. Kita ini makhluk sosial. Urusan rambut dawa lan nyukur dhewe ra iso. Gak bisa kita. Somadun. Apa orang bisa kita tanggung semua? Jangankan nanggung wong akeh, nanggung keluargane dhewe ngos-ngosan. Lam yalid, apa mungkin awake dhewe paribasane urip seneng terus gak duwe keturunan, dhewe duwe keturunan, duwe anak, duwe putu misalnya. Lam yulad, apa mungkin awake dhewe ora dianakne, di bapak yo enek, di ibu yo enek, ya ta? Lam yakul lahu kufuwan ahad. Jajan aku nang Allah. Aku bi Allah. Lah sampean lho karo virus e kalah saiki. Sampai kalau Omikron kalah. Omikron duwe bojo jenenge Abikron. Abikron duwe anak jenenge Sukron. Kalah sampean. Bingung. Sampai maca ayu, ya ta? Ganteng, ilang ganteng ilang ini. Lah piye wong ditutupi karo masker. Lah nyapa kok ditutupi? Wedi karo Omikron. Ini berarti tidak memenuhi syarat walam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya kalau kita zikirnya ada hu bisiri au bil jahri, itu sudah tingkatan detail aulia. Nah, itu metode yang pertama untuk litafhimil Qur'an. Bidzikri. Nah, kemudian wa ma tafhimul Qur'an lan anapun utawi memahami Al-Qur'an bil fikri kelawan fikir. Bagaimana cara memahami Al-Qur'an dengan fikir? Otak. Wa utawi ku tafhim iku idaratul akli, ngatur akal, litasyil kanggo sibuk bitafakkuri kelawan mikir fi khalqis samawati wal ardi ing dalem kedadiane langit lan bumi hatta ya ta'assar sehingga mempengaruhi fi aklihi ing dalem akali wong apa qaulu rabbana ma khalaqta hadza batila. Satu kesimpulan nang akale kuwi kur enek ucapan duh Gusti Rabbana ma khalaqta ora ndadekke sampean hadza iki batilan percuma. Nah, jadi begini. Kalau kita ingin memahami Al-Qur'an dengan zikir, maka kita harus dekat kepada Allah. Bagaimana kita dekat? Teorinya dibuang satu huruf pertama, alif, hingga semua pekerjaan kita menjadi a'la lillahi karena Allah.
Kepengen lebih dekat lagi, buang lamnya hingga menjadi lahu, semua milik Allah. Kepengen dekat lagi, buang alif lam yang kedua hingga tinggal hu. Semua tidak ada kecuali Allah. Allah itu ahadun, somadun, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Hingga kalau kita menyibukkan demikian akal itu, apa yang terjadi? Kita akan menggunakan pendekatan tafakkur. Akal ini fokus untuk menerjemahkan penciptaan langit bumi beserta dinamikanya. Menerjemahkan hingga muncul kreativitas sains dalam bentuk teknologi. Yang teknologi itu sifatnya adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Teknologi itu kedepannya justru akan lebih baik dibanding masa sebelumnya. Teknologi hari ini tentu lebih baik dari kemarin. Teknologi esok tentu lebih baik dari hari ini. Maka sifat dari patah teknologi itu walal akhirati mengikuti hukum bahwa yang besok lebih baik daripada yang hari ini. Maka otak kita tafakkur tentang penciptaan langit bumi. Hingga di dalam otak kita itu ada satu kesimpulan karena pengaruh pemenuhan akal itu dengan tafakkur fi khalqis samawat dengan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tenang, enggak ada satupun yang percuma, semua manfaat. Wa min ayatilan iku termasuk saking ayat Allah iki surat Ar-Rum. Satu contoh saja bagaimana akal harus digunakan untuk mikir. An khalaqa yen ton dadiaken sapa Allah lakum kanggo sira min anfusikum saking awak ira azwajan pasang-pasangan. Litas kulo supaya iso urip ayem sapa sira kabeh ilaiha azwat wajalan dadiaken sapa Allah bainakum antarane sira kabeh mawaddatan warahmatan kasih lan sayang. Inna fi dzalika satamene ing kono kuwi kabeh khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah la ayatin dadi ayat liqaumin kanggo yatafakkaruna kang gelem mikir. Begini. Jadi kita ini rajin melihat dinamika alam. Termasuk kenapa kita ini diciptakan berpasang-pasang laki perempuan atas bawah. Gitu kan? Kanan kiri, langit bumi, baik buruk, berpasang-pasang. Karena apa? Supaya kita tahu pembanding muni api ya Pak. Enek bandingane elek. Muni dhuwur nyapa diarani dhuwur krana nek bandingane ngisor. Muni kanan, nyapa kok muni kanan? Enek bandingane kiwa. Iya kan? Nah ini muni lanang enek bandingane beda. Nah, kalau kemudian orang ketemu pasangannya, ketemu jodohnya, maka hidupnya akan lebih mapan, penuh kasih dan penuh sayang. Nah, dinamika alam yang demikian masuk sebagai sebuah informasi ke dalam otak kita, diolah oleh gaya pikir kita, oleh daya pikir kita, maka kita akan semakin memahami Al-Quran. Tidak? Maka gunakan pendekatan Al-Quran. Zikir. Begini. Kalau zikir saja, fikir nggak pernah digunakan, kita ini resiko dihapusi uang. Karena uangnya kayak kali. Enak cerita, enak uang kiai. Enak itu ada. Lah, sementara ada namanya ya pulan namanya wetenge luwe, ya ini harusnya lapar. Ini lapar. Pengen mangan nang warung, kepengen mangan, pengen makan di warung, gak punya duit. Begitu ngelihatnya itu lewat, dia punya ide. Pak Yai, Inara, sini Pak, ayo makan sama saya. Diajak makan di warung. Lah Pak Yai gak ngerti apa-apa. Oh iya, masuklah ke warung. Duduk di kursi. Yai, keresakan apa? Rawon bae, karo pecel. Oh, rawon pecel. Wis, tengah-tengah mangan, si Ek tadi ngomongi sing duwe warung. Kang, ini Pak Yai wong ikhlas. Sampeyan njaluk donga, minta doa kepada Pak Yai supaya warung sampeyan laris. Oh, iya.
Pemilik warung ngomong setelah selesai makan, Pak Kiai tadi, Pak Yai, saya minta doanya warung ini biar laris. Oh iya. Jika ada pulpen karo kertas ditulis. Tempel yang dure anu. Lawat. Tempel lagi. Setelah itu pamit. Berapa Pak? Si Ek tuh bilang sama tukang warungnya. Waduh, gak usah Pak, saya udah kok. Malah dikei rokok, malah disamani. Akhirnya apa? Triknya Ek berhasil. Dia kepingin makan di warung tanpa bayar. Bagaimana? Memperalat Pak Yai. Lah Pak Yai gak kerasa beli peralat. Kenapa? Gak tahu apa menggunakan fikir, tapi selalu fokus ke zikirnya ini. Delok lemah, jarang delok langit. Gitu. Akhirnya dipelekoto. Nah, inilah persoalannya. Mari ayo cerdas kita menyikapi hidup ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.